Katanya, mertua itu seperti orang tua kedua. Tapi, siapa sangka, justru dari situlah godaan paling berbahaya dalam hidupku datang. Aku seorang istri muda, terjebak dalam pesona yang seharusnya kutolak. Sebuah cinta terlarang yang perlahan menghancurkan rumah tanggaku dari dalam. Mau tahu gimana semua ini berawal dan berakhir? Tonton kisah lengkapnya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Namaku Rani. Usia baru 23 tahun, tapi statusku sudah istri orang. Aku menikah dengan Ardi, seorang pria mapan, pekerja kantoran, yang katanya punya masa depan cerah. Semua orang iri padaku waktu aku menikah dengannya. Katanya aku beruntung, bisa hidup nyaman, gak perlu pusing mikirin uang. Tapi di balik kenyamanan itu, ada hal yang jarang orang tahu. Kesepian. Ardi hampir selalu sibuk. Pulang larut, kadang sampai pagi. Alasannya kerja, lembur, rapat, proyek besar. Aku percaya, iya. Tapi lama-lama apa artinya pernikahan kalau aku justru lebih sering makan malam sendirian? Bayangkan, rumah besar, kamar megah, ranjang empuk, tapi dingin. Hampir setiap malam aku tidur sendirian. Selimut hangat gak bisa menutupi kosongnya dada. Kadang aku nangis pelan, bukan karena marah, tapi karena merasa gak dianggap. Di rumah ini selain aku ada ibu mertua tiri, yang lebih banyak sibuk dengan pengajian atau arisan, dan Pak Bram, ayahnya Arbi. Mertua laki-lakiku itu umurnya 55 tahun, tapi masih kelihatan gagah. Tubuhnya tegap, rambutnya memang sudah sedikit memutih, tapi auranya berwibawa. Matanya tajam, suaranya tenang. Kalau bicara, orang otomatis nurut. Aku ingat pertama kali tinggal di rumah ini setelah menikah. Awalnya aku canggung banget dengan Pak Bram, tapi lama-lama beliau ternyata enak diajak ngobrol, suka melontarkan candaan ringan. Kadang kalau aku masak, dia suka komentar, "Wah, enak nih, Ardi pasti makin betah di rumah." Komentar itu sering bikin aku nyengir, pura-pura seneng. Padahal dalam hati, aku malah tersentil. Betah di rumah? Andai saja. Aku orangnya memang agak centil, ceplas-ceplos, suka bercanda. Dan entah kenapa, setiap kali aku melontarkan gurauan atau tersenyum nakal, tatapan Pak Bram terasa berbeda. Seperti ada sesuatu di baliknya. Bukan sekedar tatapan mertua pada menantu. Ada sesuatu yang bikin bulu kuduku merinding, tapi bukan karena takut, lebih ke deg-degan. Pernah suatu sore, listrik di rumah tiba-tiba padam. Aku lagi di dapur. Kaget sampai hampir jatuh. Pak Bram muncul dengan senter di tangannya. Dia tertawa kecil melihat aku panik. "Santai aja, Ndu. Cuma mati lampu. Ayo, sini biar Bapak yang cek." Tangannya sempat menyentuh lenganku, ringan sekali, tapi cukup bikin jantungku berdebar. Aku tertawa gugup, padahal gak ada yang lucu. Dari situ aku sadar, ada sesuatu di antara kami. Aku gak tahu apa. Atau mungkin aku pura-pura gak mau tahu. Yang jelas setiap kali aku merasa kesepian, entah kenapa bayangan Pak Bram sering muncul di kepalaku. Dan itu membuatku bingung. Salah, jelas salah. Tapi kenapa? Terasa nyata. Sejak sore itu aku jadi makin peka terhadap kehadiran Pak Bram. Tatapannya, caranya berbicara, bahkan langkah kakinya yang berat tapi mantap, selalu bisa membuatku sadar kalau dia ada di dekatku. Kadang aku sengaja pura-pura sibuk, menunduk saat melewatinya. Tapi sebenarnya aku bisa merasakan betul matanya mengikuti gerakanku. Dan anehnya, aku gak marah. Aku malah menikmatinya. Suatu malam, Ardi pulang hampir tengah malam. Aku sudah lelah menunggu, jadi aku duduk di ruang keluarga. Televisi menyala, tapi pikiranku melayang. Lalu Pak Bram datang dari kamar mengenakan kaos longgar dan celana santai.
Rambutnya sedikit berantakan, tapi justru terlihat makin karismatik. "Kamu belum tidur, Nu?" tanyanya sambil duduk di kursi seberangku. Aku hanya menggeleng, lalu tersenyum tipis. Nunggu Ardi, Pak. Tapi kayaknya percuma. Dia terdiam sebentar, lalu menghela napas panjang. Ardi memang begitu. Kerja keras, iya. Tapi lupa kalau di rumah ada yang nunggu. Tatapannya menusuk, seolah-olah sedang membacakan isi hatiku yang paling dalam. Aku terdiam, menunduk, tanganku memainkan ujung bantal sofa, berusaha menyembunyikan wajahku yang mulai panas. Tapi dalam hati, aku merasa dipahami. Beberapa menit hening, hanya suara televisi yang samar terdengar. Lalu, tiba-tiba, aku merasakan sesuatu. Tangan Pak Bram menyentuh punggung tanganku. Ringan, tapi cukup membuat seluruh tubuhku bergetar. Aku refleks menoleh, tatapan kami bertemu. Matanya dalam, hangat, tapi juga berbahaya. Aku tahu, seharusnya aku menarik tangan ini. Seharusnya aku berdiri, pergi ke kamar, menutup pintu rapat-rapat. Tapi aku malah diam. Jantungku berdetak begitu keras, sampai rasanya bisa terdengar keluar. Tangannya masih di sana, hangat, kokoh, dan anehnya membuatku nyaman. "Rani?" Suaranya lirih, hampir berbisik. "Kamu gak boleh terlalu sering merasa sendirian." Aku hanya mampu menelan ludah. Nafasku tercekak. Dalam hati aku menjerit, "Ini salah, ini gila, ini mertua sendiri." Tapi tubuhku seakan mengkhianati pikiranku. Dan malam itu, aku tahu ada garis tipis yang baru saja kami lewati. Garis yang mungkin akan mengubah segalanya. Malam itu, aku naik ke kamar dengan langkah gemetar. Jantungku masih belum tenang, bahkan pipiku masih terasa panas karena sentuhan Pak Bram. Aku berbaring di samping Ardi yang sudah terlelap. Bahkan tak peduli, aku menungguinya berjam-jam. Rasanya ironis, aku istrinya, tapi justru hatiku bergetar untuk ayahnya sendiri. Besoknya, suasana jadi aneh. Aku sengaja menghindari tatapannya. Tapi setiap kali lewat di dekatnya, aku bisa merasakan aura yang sama, tegang, hangat, menggoda. Siang itu, saat Ardi belum pulang, aku sedang melipat pakaian di ruang tengah. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar mendekat. Aku tahu siapa. Nafasku langsung kacau. "Boleh bantu, Nduk?" Suara bariton itu membuat bulu kudukku meremang. Aku berusaha bersikap biasa. "Gak usah, Pak. Saya bisa." Tapi tangannya lebih dulu menyentuh kain di tanganku. Jemarinya menyentuh jemariku, dan kali ini aku tak menariknya. Aku menoleh, dan tatapan itu kembali hadir, menelanjangiku tanpa kata. "Pak, jangan." Suaraku lirih, tapi tubuhku tidak benar-benar menolak. Dia mendekat, begitu dekat, sampai aku bisa mencium aroma sabunnya yang maskulin. Nafasku tercekak, ruang itu mendadak jadi sempit, hanya kami berdua. Lalu, terjadilah sesuatu yang sebelumnya hanya aku bayangkan. Bibirnya hampir menyentuh pipiku. Aku memejamkan mata. Aku tahu, ini gila, ini salah, tapi ada bagian dalam diriku yang ingin. Detik itu, aku benar-benar lupa bahwa dia adalah mertua. Lupa bahwa aku seorang istri. Yang tersisa hanya aku sebagai seorang perempuan yang dirindukan, disentuh, dan dianggap ada. Dan sekali lagi, garis itu makin jelas terhapus. Aku berdiri terpaku. Wajahku masih terasa panas di titik di mana bibir Pak Bram hampir menyentuhku. Nafasku tak karuan, sementara dia mundur setengah langkah, seakan sadar kami sudah melangkah terlalu jauh. "Maaf, No, aku kebablasan," katanya dengan suara berat, tapi matanya tetap menahanku. Ada kilatan yang membuatku semakin sulit bernafas. Aku pura-pura kembali melipat baju, meski tanganku gemetar. "Nggak apa-apa, Pak. Saya juga salah." Senyap. Hanya detik jam dinding yang terdengar. Ruang itu begitu sunyi. Tapi justru di sanalah ribuan kata tak terucap bergema di kepalaku. Setiap kali aku menunduk, aku bisa merasakan tatapannya menelusuri tubuhku. Dan anehnya, aku tak bisa marah. Justru ada bagian dari diriku yang menikmati perhatian itu. Beberapa hari berikutnya, pola itu terus berulang. Senyum kecil saat berpapasan, tatapan yang terlalu lama, sentuhan yang seakan kebetulan. Semua terasa seperti permainan berbahaya, tarikan dan uluran.
Puncaknya terjadi di dapur. Aku sedang memotong cabai, tiba-tiba dia berdiri tepat di belakangku. Nafasnya hangat di tengkuku, membuat seluruh tubuhku bergetar. "Hati-hati, Nduk, nanti kepotong jarinya," bisiknya. Suara itu rendah, pelan, tapi rasanya seperti sengatan listrik. Aku menelan ludah, memegang pisau lebih erat. "Iya, Pak." Tangannya terulur, menutupi tanganku yang memegang pisau. Hangat, kuat, dan membuatku nyaris kehilangan kendali. Aku bisa merasakan tubuhnya begitu dekat, terlalu dekat. Aku menutup mata sejenak. Jika aku menoleh sekarang, hanya perlu beberapa sentimeter saja untuk bibir kami benar-benar bertemu. Tapi seperti biasa, dia menarik diri, cepat, tiba-tiba. Seakan sedang menyelamatkan kami dari jurang. Aku berdiri terpaku, hatiku justru makin resah. Karena semakin ia menarik diri, semakin aku ingin tenggelam di dalamnya. Aku membenci diriku sendiri saat itu. Bagaimana bisa aku, seorang istri sah dari Ardi, justru merindukan sentuhan lelaki lain? Tapi aku juga tak bisa berbohong. Setiap kali Pak Bram menjauh, dadaku justru terasa kosong, haus dan ingin ia kembali. Malam itu hujan deras, petir sesekali menyambar, listrik padam, rumah gelap gulita. Aku turun ke dapur untuk mencari lilin, tapi langkahku terhenti ketika aku melihat sudah ada di sana. Pak Bram berdiri di dekat meja, menyalakan korek kecil yang membuat wajahnya temaram. "Rani," suaranya serak, hampir tenggelam oleh suara hujan. Aku mengangguk pelan. "Iya, Pak, saya cari lilin." Dia menyenyumkan samar, lalu memberikan lilin yang sudah ia temukan. Jari kami bersentuhan, sekilas, tapi percikan itu membuatku kehilangan kata-kata. Entah siapa yang lebih dulu bergerak, tahu-tahu tubuhku sudah begitu dekat dengannya. Nafasnya memburu, sama seperti nafasku. Kami saling menatap, terlalu lama, sampai akhirnya aku menyerah. Bibirku bergerak maju, dan kali ini dia tidak menahan. Hangat, lembut, tapi juga terburu-buru, seolah kami sama-sama takut kesempatan itu akan hilang jika ditunda lagi. Aku merasa seluruh tubuhku bergetar, bukan hanya karena dingin hujan, tapi karena dosa besar yang baru saja kulakukan. Aku mendorongnya perlahan, menutup wajahku dengan tangan. "Astagfirullah, Pak, ini salah." Tapi justru dia menggenggam tanganku, menurunkannya dari wajahku. Tatapannya dalam, penuh rasa sakit yang sama. "Aku tahu, Nduk, ini salah. Tapi aku juga nggak bisa lagi berpura-pura." Air mataku jatuh, antara takut, bersalah, tapi juga lega. Karena akhirnya sesuatu yang kupendam terlalu lama, menemukan jalannya. Malam itu kami terjebak dalam badai. Bukan hanya badai hujan, tapi badai perasaan yang menelan semua logika dan batasan. Aku tahu besok aku akan menyesal. Tapi saat itu, di detik itu, aku hanya ingin tetap berada di pelukannya. Sejak malam itu, aku dan Pak Bram tidak lagi sama. Ada sesuatu yang pecah di antara kami. Sesuatu yang tak bisa diperbaiki, atau justru sesuatu yang membuat kami semakin sulit melepaskan. Aku mencoba bertinggah biasa di depan Ardi. Tapi setiap kali aku menatap wajah suamiku, rasa bersalah itu menyiksa. Anehnya, rasa bersalah itu justru semakin menjerumuskanku. Semakin aku merasa berdosa, semakin aku merindukan pelukan yang hanya bisa kudapatkan dari Pak Bram. Hari itu, kebetulan Ardi pergi lebih awal untuk rapat di luar kota. Rumah terasa lebih sepi daripada biasanya. Ibu mertua tiriku, Bu Ratna, sibuk dengan pengajian rutin di rumah tetangga. Lalu sorenya langsung berangkat arisan. Beliau jarang ada di rumah, lebih sering mondar-mandir urusan sosial. Karena itu, aku merasa sedikit lebih bebas. Aku sedang melipat pakaian di kamar ketika ku dengar langkah Pak Bram berhenti di depan pintu. "Rani," suaranya rendah, nyaris seperti bisikan.
Aku menoleh. Dia berdiri di sana. Matanya tak bisa lepas dariku. Dan aku tahu, tanpa perlu bertanya, apa yang diinginkannya. Apa yang sebenarnya aku juga inginkan. Pak, jangan di sini. Kalau ada yang lihat, ucapku terbata. Dia hanya tersenyum samar, lalu melangkah masuk dan menutup pintu. Tenang, Ardi nggak ada. Ibu juga masih di pengajian. Detik berikutnya, tubuhku sudah terdesak ke dinding. Bibirnya mencari bibirku dengan rakus. Tak lagi ada jeda seperti malam hujan itu. Aku mencoba menolak, tapi tubuhku justru menyerah lebih dulu. Kami hampir kehilangan kendali di kamar itu. Sampai tiba-tiba suara ponselku berdering. Jantungku hampir melompat keluar. Dengan panik aku mendorongnya, menjawab telepon seolah tak terjadi apa-apa. Ternyata itu pesan singkat dari Bu Ratna. "Rani, tolong siapkan teh sore nanti. Ibu pulang habis arisan." Tubuhku lemas seketika, bukan hanya karena ketakutan, tapi juga karena sadar betapa beresikonya semua ini. Aku pikir semua akan berhenti di situ, tapi ternyata tidak. Beberapa hari kemudian kesempatan itu datang lagi, kali ini di kamar mandi. Aku baru saja masuk untuk mencuci wajah saat tiba-tiba pintu diketuk pelan. "Nduk, aku boleh masuk sebentar? Ada yang mau kubantu?" Suaranya membuat tubuhku panas dingin. Aku tahu ini gila. Aku tahu ini salah. Tapi aku juga tak punya kekuatan untuk berkata tidak. Begitu pintu terkunci dari dalam, tak ada lagi kata-kata. Hanya desah dan bisikan terburu-buru. Ketakutan bercampur kenikmatan. Rasa bersalah bercampur kerinduan. Setiap percikan air yang jatuh justru menutupi rahasia besar yang sedang kami ciptakan. Dan aku sadar, sejak hari itu, aku dan Pak Bram tak lagi hanya bermain di batas. Kami sudah melewatinya. Terlalu jauh untuk kembali. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku sepanjang malam. Seolah menjadi pengingat pahit bahwa aku dan Pak Bram sudah melangkah ke jurang yang sama sekali tak ada jalannya keluar. Di rumah ini, aku harus bermain peran dengan hati-hati. Rumah yang sama, yang ku tinggali bersama Ardi, suamiku. Juga dengan kedua mertuaku, Bu Ratna, yang sibuk dengan pengajian dan arisan. Serta Pak Bram, pria yang seharusnya ku sebut ayah mertua, tapi diam-diam juga menjadi rahasia terlarangku. Hari itu, sore terasa lebih lengang dari biasanya. Aku sedang menyiapkan teh di dapur ketika Bu Ratna masuk sambil merapikan jilbabnya. "Rani, kamu akhir-akhir ini sering melamun ya, sampai teh aja hampir tumpah begitu," katanya sambil mengerling penuh arti. Aku tersentak, buru-buru tersenyum. Enggak Bu, cuma capek aja." Tapi aku tahu, alasan itu terlalu dangkal. Bu Ratna menatapku agak lama, seolah ingin menembus lapisan hatiku yang penuh rahasia. Malamnya, kami makan bersama di ruang makan. Ardi di sampingku, Bu Ratna di seberang, dan Pak Bram duduk di ujung meja. Sederhana seperti keluarga biasa, tapi aku merasa tatapan Bu Ratna lebih sering tertuju padaku, lalu ke Bram, lalu kembali padaku. "Pak Bram?" Tiba-tiba Bu Ratna bersuara datar. "Kok belakangan ini sering sekali di rumah pas Ardi kerja? Kan biasanya sibuk ke kantor." Suasana meja makan mendadak kaku. Aku bisa merasakan wajahku memanas. Pak Bram tersenyum tipis, mencoba santai. "Ya biasalah Bu, kadang kerjaan bisa kukerjakan dari rumah. Lagian rumah ini kan tempatku juga, masa nggak boleh sering ada di sini?" Jawaban itu masuk akal. Tapi ada sesuatu dalam tatapan Bu Ratna yang membuatku merinding. Ada rasa curiga yang samar,
belum diucapkan, tapi jelas terasa. Sepanjang malam, aku tak bisa tidur. Setiap langkah kecilku terasa diawasi. Setiap lirikan antara aku dan Bram serasa berbahaya. Untuk pertama kalinya, aku takut bukan hanya pada rasa bersalah, tapi juga pada kemungkinan Bu Ratna benar-benar sudah mulai mencium apa yang tersembunyi di balik dinding rumah ini. Dan ternyata ketakutanku itu tidak butuh waktu lama untuk jadi nyata. Malam itu suasana rumah terasa sunyi. Ardi sudah tertidur lebih dulu setelah lelah bekerja. Bu Ratna aku pikir masih sibuk dengan acara arisannya yang biasanya pulang larut. Hanya ada aku dan Bram di ruang tamu, duduk terlalu dekat dengan alasan menonton berita. Awalnya aku mencoba menjaga jarak, tapi tatapan Bram tajam, penuh hasrat, sekaligus rasa bersalah, lagi-lagi menyeretku masuk ke dalam pusaran yang sama. Rani, kamu gak pernah ngerti betapa kamu bikin aku kehilangan kendali. Bisiknya, tangannya meraih jemariku. Aku tahu aku seharusnya menarik diri. Aku tahu aku salah. Tapi tubuhku kaku. Jantungku berdentum gila-gilaan. Dan sebelum sempat kupikirkan, Bram sudah menunduk mencium bibirku dengan rakus. Detik itu juga, suara pintu kamar terbuka keras. Astagfirullah. Aku tersentak. Bram buru-buru melepaskan ciumannya. Dan di hadapanku berdiri Bu Ratna. Matanya membelalak, wajahnya merah padam, tangannya gemetar menunjuk ke arah kami. Rani, Bapak. Suaranya pecah, nyaris tak bisa dipercaya. Aku tercekak, lidahku keluh. Bram berdiri kaku mencoba menenangkan. Ratna, ini bukan seperti yang kamu lihat. Jangan bohong, Pak. Aku lihat sendiri dengan mata kepalaku. Teriaknya, suaranya meninggi hingga membuat Ardi yang terlelap di kamar terbangun. Pintu kamar terbuka. Ardi keluar dengan wajah bingung. Ada apa ini ribut-ribut? Tapi sebelum sempat aku atau Bram menjelaskan, Bu Ratna sudah lebih dulu meledak. Ayahmu ini, ayahmu sendiri, Ardi, selingkuh dengan istrimu. Kata-kata itu jatuh seperti petir yang membelah langit. Ardi menatapku tak percaya. Wajahnya pucat, matanya membesar seolah dunia runtuh di hadapannya. Rani, bilang sama aku itu gak benar. Suaranya lirih, hampir bergetar. Aku terdiam, air mataku mengalir deras, tapi mulutku tak sanggup mengeluarkan satupun kata. Aku ingin bicara, tapi air mataku sudah jatuh duluan. Bu Ratna terus berteriak, histeris, marah bercampur sakit hati. Bram mencoba meredam, tapi justru makin memperkeruh keadaan. Malam itu rumah bukan lagi tempat tinggal, melainkan medan perang. Semua rahasia yang kusembunyikan akhirnya pecah dan tak ada jalan untuk mundur lagi. Ardi menatapku dengan mata merah berair, wajahnya antara marah, kecewa dan hancur berkeping-keping. Rani, suaranya berat, serak seperti keluar dari tenggorokan yang tercekak. Aku jawab aku sekarang. Semua yang ibu bilang itu benar. Aku terdiam. Air mataku mengalir deras, tapi mulutku tak sanggup mengeluarkan satupun kata. Ardi melangkah mendekat. Suaranya meninggi, penuh gemuruh emosi yang tak bisa ia tahan. Kamu selingkuh sama bapak? Bapak aku sendiri, Rani. Bu Ratna yang masih menangis histeris menimpali. Aku lihat sendiri, aku lihat dengan mataku. Mereka berciuman di depan aku. Ardi menoleh ke Bram. Matanya penuh api. Bapak, kenapa? Kenapa tega ngelakuin ini sama aku? Bram mencoba bicara, tangannya gemetar. Ardi, ini salahku. Tapi jangan salahkan Rani. Dia cuma apa? Ardi berteriak, suaranya menggetarkan seluruh ruangan. Cuma istri aku yang bapak arbut. Cuma perempuan yang aku lindungi bapak ambil seenaknya. Aku menangis makin keras. Suaraku pecah.
Ardi, maafin aku. Aku salah. Aku gak kuat lagi nyimpen ini semua. Aku mencoba mendekat, tapi Ardi mundur. Wajahnya penuh jijik bercampur luka. Jangan deket-deket, Ran. Aku gak kenal kamu lagi. Kalimat itu menusukku lebih tajam daripada pisau. Bu Ratna duduk di lantai, menangis tak terkendali, menepuk-nepuk dadanya sendiri. Aku gak nyangka suamiku sendiri menodai rumah tangga anakku. Suasana semakin mencekam. Rumah yang dulu ramai kini dipenuhi suara tangis, teriakan, dan hancurnya kepercayaan. Ardi akhirnya berkata dengan suara rendah namun tegas. Besok pagi, Rani, kamu harus pilih. Mau tetap sama aku atau sama bapak. Tapi ingat, apapun jawabanmu, gak ada jalan kembali. Aku tertegun. Pilihan itu seperti jerat yang mencekiku. Bagaimana mungkin aku harus memilih antara suami yang kucintai atau lelaki yang sudah menyeratku ke dalam jurang ini? Malam itu aku tak bisa tidur. Tangisku pecah tanpa henti. Sementara dari kamar sebelah, aku mendengar Ardi meronta dalam isakannya sendiri. Suara sesekali terdengar seperti pukulan keras ke dinding. Entah ia memukul tembok atau hanya mencoba meredam rasa sakit di hatinya. Bu Ratna tak berhenti membaca doa. Duduk di ruang tamu dengan wajah bengkak karena tangis. Sementara Pak Bram, lelaki yang dulu kusebut ayah mertua, terdiam, kepalanya tertunduk, seakan menanggung dosa yang tak mungkin bisa ditebus dengan kata maaf. Pagi menjelang dengan cahaya yang begitu dingin. Ardi menatapku dari ujung meja makan, tatapannya kaku, penuh kebencian yang dipendam. Jawab sekarang, Rani, katanya dengan suara parau tapi tegas. Kamu ikut aku atau kamu ikut bapak? Seketika tubuhku gemetar. Lidahku keluh. Air mataku kembali jatuh. Ardi, aku... Belum sempat aku menyelesaikan kalimat, Bu Ratna menghentak meja. Cukup sudah. Aku gak tahan lagi lihat kalian bertiga di bawah satu atap. Mulai hari ini, rumah ini bukan lagi rumah keluarga, tapi neraka. Keheningan menyergap. Kata-kata Bu Ratna seperti palu yang memukul kepalaku. Ardi berdiri, lalu berkata dengan suara bergetar tapi penuh keputusan. Aku akan ajukan cerai. Aku gak sanggup lagi, Ran. Kamu udah hancurin segalanya. Dunia seketika runtuh di hadapanku. Kata cerai itu menusuk jantungku. Nafasku terputus, tubuhku goyah, hampir roboh. Aku menatap Bram yang hanya menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tak ada pembelaan, tak ada keberanian. Hanya diam yang makin memperburuk segalanya. Aku ingin berteriak, ingin memohon, tapi suaraku tercekik di tenggorokan. Yang ada hanya tangis dan rasa hancur yang menelanku bulat-bulat. Rumah ini tak lagi sama. Cinta, kepercayaan, dan ikatan keluarga yang dulu ada, semuanya sudah mati malam itu. Aku berdiri di ambang pintu kamar, menatap Ardi yang masih membelakangiku. Tangannya mengepal, tubuhnya kaku, tapi aku tahu dalam hatinya ia sudah melepaskanku jauh sebelum kata cerai itu keluar dari bibirnya. Aku menoleh sekilas pada Bu Ratna yang terisak lirih, lalu pada Pak Bram yang wajahnya dipenuhi penyesalan. Ada sesuatu di matanya yang ingin bicara, seakan meminta aku bertahan. Tapi aku tahu, aku harus pergi. Dengan koper kecil di tangan, aku melangkah keluar. Setiap langkah terasa berat, seolah kaki ini terikat pada masa lalu yang tak mau kulepas. Tapi aku tahu, bertahan hanya akan memperpanjang neraka. Rani, suara Ardi terdengar lirih di belakangku, namun tak ada lagi yang bisa diucapkan. Ia membiarkanku pergi. Di luar rumah, udara malam menusuk kulitku. Gelap dan sunyi, tapi lebih jujur daripada kebohongan yang selama ini kubangun. Aku berjalan sendirian dengan luka yang menganga di hati. Hubunganku dengan Pak Bram tak mungkin diterima, tak mungkin dimaafkan. Itu bukan cinta,
melainkan dosa yang kubiarkan tumbuh hingga menghancurkan segalanya. Aku sadar, aku bukan lagi istri Ardi. Aku juga bukan lagi menantu yang dihormati. Aku hanyalah perempuan yang tersesat, terjerat cinta terlarang yang tak pernah bisa berakhir indah. Cinta itu sudah mati, tapi kenangannya, kenangan tentang tatapan, sentuhan, dan rahasia di balik pintu kamar akan menghantuiku selamanya. Aku pergi membawa luka yang tak akan pernah sembuh. Dan mungkin inilah hukuman yang pantas kuterima.